Afwan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini tema kita adalah tentang sebab keselamatan nanti di hari akhirat, ataupun sebab kita mendapatkan keselamatan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema yang sebenarnya sudah tidak asing dan kita pun tentunya tahu apa yang harus kita lakukan agar supaya kita bisa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya di sini sifatnya hanya memberikan ataupun saling menasehati antara ana dengan antum sekalian, ya. Dan khususnya ini nasihat untuk pribadi ana sendiri, ya. Tentunya agar supaya kita semakin lebih baik dan juga semakin memperhatikan urusan akhirat kita dibanding urusan dunia kita. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ya. Jadi menjadi seorang muslim itu dan seorang mukmin, kita harus memiliki cita-cita. Kalau salah seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, saat ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis riwayat Imam Bukhari, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, ya Rabi'ah, salni, coba kamu minta sesuatu kepadaku. Yang diminta sama Rabi'ah itu hanya satu. Jadi as'aluka murafaqatakal jannah. Aku minta kepadamu ya Rasulullah agar supaya aku bisa menemanimu di surga. Ya. Kemudian Nabi bertanya lagi, awa ghaira dzalik, ada enggak selain itu dari permintaanmu yang lain? Maka jawabnya Rabi'ah, huwa dzalik, itu saja ya Rasulullah yang aku minta. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini, kalau seperti itu, fa inni ala nafsika bi kathratis sujud, maka bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dipungkiri bahwa tujuan akhir kita itu adalah keridhaan Allah untuk mendapatkan surganya. Sehingga kita perlu tahu dengan cara apa kita bisa meraih surga Allah itu, dan dengan cara apa kita bisa selamat dari neraka Allah. Karena yang paling sulit itu adalah
ketika kita berusaha untuk menghindari siksa Allah Subhanahu wa taala, karena kita di dunia ini merupakan tempat di mana kita diuji oleh Allah atas keimanan kita. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini ketika mereka beriman kepada Allah kemudian mereka tidak diuji. Tentu keimanan kita ini pasti diuji, agar supaya Allah tahu siapa yang benar-benar jujur imannya dan siapa yang dusta keimanannya. Sehingga berbagai macam ujian tentunya akan kita dapatkan ya sebagai bukti bahwa kita benar-benar ingin selamat nanti pada hari kiamat ataupun tidak. Jadi begitu. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Sehingga perkara ini, perkara akhirat ini perkara yang sangat penting sekali, yang harus kita dahulukan dibanding perkara dunia kita. Sampai-sampai ada satu kisah yang dituturkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sewaktu-waktu ketika sahabat Umar bin Khattab ini melewati sahabat Utsman yang dia kayaknya sedang berpikir tentang suatu hal, maka sahabat Umar ini mengucapkan salam kepada sahabat Utsman, tapi salamnya tidak dijawab, dan bahkan sahabat Utsman itu nggak menoleh kepada sahabat Umar. Nah, melihat sikap sahabat Utsman seperti itu, maka sahabat Umar datang kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada saat itu kebetulan kekhilafan masih dipimpin oleh beliau sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan diadukanlah hal itu. Ketika ya telah diadukan, maka agar supaya tidak menimbulkan prasangka yang lebih besar lagi, maka sahabat Abu Bakar mengajak sahabat Umar ini untuk menemui sahabat Utsman. Ada apa gerangan? Kok sampai ditegur kok enggak jawab salam? Jadi begitu. Ya. Sehingga keduanya datang kepada sahabat Utsman, kemudian mengucapkan salam dan dijawab salamnya oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Taib. Kemudian sahabat Abu Bakar ini bertanya, ada apa gerangan denganmu? Ya. Saudaramu ini tadi lewat di sisimu kemudian mengucapkan salam kepadamu, kok kamu gak jawab salam dan bahkan kamu gak mau noleh. Ya. Apakah ada hal yang salah terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Maka kata sahabat Utsman kaget. Saya enggak mendengar salamnya sahabat Umar. Bahkan saya tidak tahu kalau sahabat Umar itu ternyata lewat di sisinya. Nah, Abu Bakar kemudian menanyakan tentang perihal kenapa bisa tidak mendengar dan tidak ngeh keberadaan sahabat Umar di sisinya. Nah, kata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pada saat itu aku sedang memikirkan satu perkara terkait dengan keselamatan nanti di akhirat. Dan aku belum mendapatkan jawabannya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mewafatkan beliau. Nah, mendengar itu, maka sahabat Abu Bakar mengatakan bahwa aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang engkau harapkan jawaban itu kau terima. Karena hal itu pernah ditanyakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Nah, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang dimaksud dengan orang yang selamat nanti kelak di akhirat itu adalah man qabila minni al-kalimah allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah. Barang siapa yang menerima kalimat dariku, yang dimana kalimat tersebut aku ajarkan kepada pamanku cuma ditolak, maka kalau ada yang menerima kalimat tersebut dariku, maka dia nanti kelak akan selamat di akhirat. Kalimat apa itu? Yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, yang menjadikan paman Nabi SAW Abu Thalib, yang seharusnya kalau dia mau saja mengucapkan kalimat tersebut, maka dia bisa selamat dari neraka, bisa dimintakan ampun oleh Rasulullah SAW. Cuma detik-detik ketika sakaratul mautnya,
dia tidak mau dan tetap kekeh dengan agama nenek moyangnya, serta tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Inilah yang sulit bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekufurannya Abu Thalib pada saat itu. Ya. Nah, beginilah ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Ya. Jadi sebegitu pentingnya ya, sekelas sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Begitu pentingnya terkait dengan keselamatan kelak di akhirat. Sampai-sampai ada orang yang mengucapkan salam di sisinya, dia tidak menjawabnya. Dan dia tidak sadar bahwa ternyata di sisinya ada seseorang yang sedang mengucapkan salam kepadanya. Begitu dahsyatnya, karena dia tahu kengerian kelak hari kiamat, di mana setiap manusia tidak akan bisa berdusta karena mulut mereka dikunci. Semua anggota tubuhnya nantilah yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya dulu ketika dia di dunia. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ya. Itu kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua yang dituturkan oleh Abdullah bin Ruwahah radhiyallahu anhu, masih terkait dengan sahabat Utsman bin Affan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Jadi ketika Abdullah bin Ruwahah ini datang ke rumahnya Utsman, maka Abdullah bin Ruwahah ini mendapati sahabat Utsman ini sedang menangis di pangkuan istrinya. Dia heran kenapa sampai menangis seperti itu. Maka sahabat Utsman bin Affan menjawab bahwa aku mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat yang ke-71 hingga 72. Wa inna minkum illa wariduha wa in minkum illa wariduha. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan semua di antara kita itu pasti akan mendatangi neraka Allah Subhanahu wa taala. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Lalu kemudian kata Allah, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan akan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, sahabat Utsman bin Affan sedang meratapi dan sedang merenungi ayat ini. Ya. Makanya beliau mengatakan, wallahi aku tidak mengetahui apakah kelak aku bisa selamat ataupun tidak dari cengkraman neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah potret para sahabat radhiyallahu taala anhum jamaah, di mana saking takutnya mereka terhadap keselamatannya nanti kelak di akhirat. Di dunia mereka benar-benar memperhatikan perkara-perkara yang seperti ini. Bahkan pernah suatu waktu sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mendengar ucapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abdurrahman bin Auf ini nanti akan masuk surga pelan-pelan. Akan masuk surga pelan-pelan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu, langsung dipertanyakan kepada Ummul Mukminin, apakah benar wahai Ummul Mukminin, kalau aku kelak nanti akan masuk surga itu pelan-pelan? Kata Ummul Mukminin, iya, itu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar pernyataan Ummul Mukminin, ya, maka semua kekayaan Abdurrahman bin Auf, ya, yang kurang lebih ada 700 onta yang di atasnya berisi barang dagangannya, disedekahkan semua kepada penduduk Madinah pada saat itu. Ya. Dia menginginkan agar supaya masuk surga dengan cepat tanpa dihisab. Karena semakin banyak ya, fasilitas yang Allah penuhi ya, terhadap diri kita, semakin banyak amanah yang Allah bebankan pada kita. Imma itu harta,
anak, istri, ataupun jabatan kita, maka nanti kelak di akhirat akan semakin lama pula hisab kita. Akan ditanyakan semua terkait dengan tanggung jawab kita terhadap amanah yang Allah bebankan kepada kita. Maka tidak mudah jamaah. Ya. Tidak seenak itu seseorang memiliki harta yang banyak, kemudian dia bisa masuk surga tanpa hisab. Dia bisa bersenang-senang di dunia dengan memiliki anak yang banyak, dengan memiliki rumah yang besar, mobil yang banyak, memiliki istri yang cantik. Semua itu kelak nanti akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita gunakan fasilitas itu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, atau justru sebaliknya? Tapi yang jelas bahwa nanti kelak pada hari kiamat kengerian itu akan kita lihat. Begitu dahsyatnya api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita saat dimana kita nanti dikumpulkan di mahsyar. Kemudian datang Rabb kita, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Kita akan dikepung oleh malaikat yang bersaf-saf. Sehingga tidak ada di antara kita yang bisa lepas dari kepungan para malaikat Allah. Mungkin ketika kita di dunia dikepung oleh satu kelompok, kita bisa menghindari dari kepungan tersebut. Tapi di mahsyar, mau lari kemana kita? Andaikan saja ya, kita bisa lolos dari kepungan malaikat, mau pergi kemana kita pada saat itu? Kita tidak akan bisa pergi kemana-mana. Dan kita tidak akan bisa bersembunyi di suatu tempat. Karena mahsyar tidak ada tempat persembunyian. Mahsyar tidak ada tempat untuk berteduh. Mahsyar tidak ada tempat untuk berlindung, kecuali kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saat itu kita tidak mampu untuk berlepas ataupun melepaskan diri kita dari kepungan para malaikat tersebut. Lalu datanglah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala datang memutuskan semua perkara yang pernah kita perbuat dulu di dunia, pada saat itu waji'a yauma idzin bi jahannam, Allah tampakkan kengerian neraka jahanam yang menjadikan semua manusia pada saat itu yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Semua manusia ingat akan dosa-dosa yang dulu pernah dia perbuat. Kalau kita bisa berdosa dengan kesalahan kita ketika di dunia, tapi nanti ketika di mahsyar kita tidak bisa menyembunyikan dosa kita. Disitulah kita menyesal. Tapi wa anna lahu dzikra, penyesalan kita saat itu sudah tidak berguna lagi. Makanya penting sekali jamaah sekalian rahimakumullah, ikhwani wa akhwati, yang semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Sungguh perkara akhirat itu lebih penting dibanding perkara dunia. Perkara akhirat itu lebih penting dibanding kita berusaha untuk mengenyangkan perut kita. Perkara akhirat itu lebih penting dibanding kita memikirkan syahwat kita. Karena perkara akhirat hanya ada hisab, tidak ada amal. Sekarang kita masih diberi kesempatan untuk beramal dan belum ada hisab. Inilah yang diwasiatkan oleh sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, fa innal yauma amalun la hisab wal ghad hisabun la amal. Sekarang kita bisa beramal, jadi setiap kesalahan kita bisa kita tutupi dengan amal saleh kita. Tapi kelak di akhirat kita tidak bisa menebus kesalahan kita, karena pada saat itu sudah tidak ada amal saleh lagi. Yang ada hanya apa? Dari hitung-hitungan semua amal perbuatan kita yang pernah kita kerjakan dulu di dunia. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Maka sekali lagi bahwa memperhatikan urusan akhirat itu lebih penting. Ya.
Dalam urusan dunia kita cukupkan dengan yang ada saja. Tidak perlu menggebu-gebu. 24 jam setiap hari Allah memberikan waktu kepada kita. Sangat miris sekali jika seandainya di antara kita tidak meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Kita tidak meluangkan waktu untuk bermajelis ilmu. Sangat rugi sekali. Apakah hidup kita cuman untuk mengenyangkan perut kita saja? Ataupun cuman untuk memuaskan syahwat kita saja? Tidak. Allah ciptakan kita tujuannya itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi setiap aktivitas yang kita kerjakan diharapkan itu semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo sibukkan diri kita untuk berpikir bahwa apakah kita kelak di akhirat bisa selamat ataupun tidak. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Di sini ada beberapa poin yang kami rangkum terkait dengan sebab-sebab kita bisa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Yang pertama adalah dengan mentauhidkan Allah dan memurnikan agama hanya untuknya. Penting. Dan ini sebab utama menjaga akidah kita dari hal-hal yang dapat merusak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi di muqaddimah kami sampaikan ya, satu riwayat kisahnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebegitunya beliau berpikir tentang keselamatan di akhirat kelak. Ternyata keselamatan itu ada pada titik di mana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Di mana kita bisa merealisasikan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh ibadah yang kita anggap itu ibadah dan menurut syariat pun itu adalah ibadah, maka semua kita niatkan dan kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa meminta langsung kepada Allah. Memohon pertolongan langsung kepada Allah. Memohon perlindungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika para sahabat radhiyallahu taala anhum terkait dengan hal yang sepele saja, permintaan mereka langsung ditujukan kepada Allah, apalagi dengan perkara-perkara yang besar. Para sahabat terkait dengan masalah garam habis, terkait dengan masalah gandum habis di rumahnya, itu mereka langsung bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in ketika tali sendalnya terputus, maka langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu hati-hatinya mereka dalam bergantung dan bertawakal kepada Allah. Tapi terkadang sebagian kaum muslimin sekarang, mereka meremehkan akidah mereka sendiri. Mereka meremehkan keyakinan mereka sendiri. Seakan-akan yang penting kan saya yakin bahwa Allah itu esa. Tapi perilakunya sehari-hari, keyakinannya sehari-hari masih bertolak belakang dengan konsekuensinya terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Ingat sekali lagi bahwa kita diciptakan Allah, tujuannya adalah untuk beribadah kepadanya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah jika seseorang itu memurnikan tauhid dengan sempurna, maka dia tidak akan masuk neraka. Dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pasti, ya. Makanya pondasi keselamatan dan kesuksesan nanti pada hari kiamat ada bermuara pada kalimat tauhid kita kepada Allah. Ya. Dan keselamatan yang dihasilkan dari kalimat tauhid itu adalah pertama, kita bisa selamat dari dimasukkan ke dalam neraka tanpa siksa dan tanpa hisab. Bagi mereka-mereka yang memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada Ustaz dari hamba-hamba Allah yang masuk surga tanpa hisab? Ada.
Sebagaimana yang dituturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan hadisnya Ukasyah bin Mihsan. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ada 70.000 golongan yang mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian disebutkanlah ciri-cirinya. Lalu Ukasyah mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan aku agar supaya aku bagian dari mereka." Maka Rasulullah mengatakan, "Anta minhum." Kamu adalah bagian dari mereka, wahai Ukasyah. Jadi barang siapa yang benar-benar memurnikan tauhidnya kepada Allah, tidak bergantung kepada selain Allah, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pegang tawakalnya kepada Allah sampai nyawa menjemput, sampai nyawa dicabut, maka orang-orang seperti ini nanti akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Begitu. Kemudian yang kedua, dengan kalimat tauhid maka akan selamat dari dikekalkannya di neraka. Ya. Sehingga kita masih punya kesempatan untuk masuk surga, jemaah. Namun jangan kita remehkan neraka. Ya. Sedikit apapun azab di neraka itu sungguh akan sangat membuat diri kita pedih sekali nanti kelak di sana. Manusia itu dibagi menjadi tiga dalam Al-Quran. Kalau disebutkan dalam surat Fatir dari ayat 32 sampai 37, nanti manusia itu dibagi menjadi tiga. Pertama adalah golongan muktasid dan sabiqun bil khairat. Golongan muktasid itu adalah mereka yang hanya mengerjakan kewajiban dan meninggalkan larangan, tidak menambah yang lainnya. Ya. Ini selaras dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang dituturkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin." Beri aku petunjuk atas amalan-amalan yang bisa yudkhilaniyal jannah, memasukkan aku ke surga. Kemudian Nabi hanya menyebutkan amalan-amalan yang wajib. Ya. Nah, setelah Nabi menjelaskan amalan yang wajib seperti beribadah kepada Allah tidak menyekutukannya, kemudian menjalankan sholat 5 waktu, ya, kemudian menunaikan zakat yang wajib dan berpuasa di bulan Ramadan, maka Arab Badui tersebut kemudian mengatakan, "Wallahi, demi Allah, la azidu an hada." Aku enggak akan menambah amalan kecuali mencukupkan yang ini saja. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyadhura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadzal rajul." Siapa yang ingin melihat ya, manusia yang terjamin nanti masuk surga, maka lihatlah orang ini. Karena dia punya itikat kalau memang benar-benar dia mau melaksanakan kewajibannya dan hanya meninggalkan larangannya, maka dia akan selamat, dia akan masuk surga. Nah, inilah golongan yang dimaksud sebagai muktasid. Kemudian golongan yang pertama masih sama, yaitu sabiqun bil khairat, yang mana dia menambah amalan-amalan sunnah. Ya. Sebagaimana penuturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim juga dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Ketika ada seorang tua dari Najd bertanya kepada Nabi tentang Islam, maka Nabi sebutkan semua amalan-amalan yang wajib. Maka seorang tua dari Najd ini bertanya lagi, "Ya Rasulullah, hal alayya ghairaha?" Ada enggak tambahan amalan-amalan yang lain? Kata Nabi, "La illa anta tawwa." Tidak, kecuali engkau mengerjakan yang sunnah-sunnahnya. Maka dari situ orang tua dari Najd ini bersumpah untuk tidak menambah dan mengurangi. Jadi dia mengerjakan kewajibannya, lalu dia menambahkan amalan-amalan yang mustahabbah, amalan yang dianjurkan dan amalan-amalan yang sunnah. Maka golongan ini disebut dengan golongan sabiqun bil khairat. Ya. Ini golongan yang pertama. Ya. Jadi mereka imam muktasid dan sabiqun bil khairat, maka mereka akan masuk surga. Ima ada di antara mereka yang masuk surga langsung, dan ada di antara mereka yang mampir dulu di neraka, seperti itu. Ya. Kemudian golongan yang kedua adalah zalimun li nafsi. Dia zalim terhadap dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Sekali lagi tugas kita sebagai hamba itu jamaah adalah beribadah kepada Allah. Ya.
Jadi hak jiwa kita ini adalah hanya untuk beribadah. Tapi kalau kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, berarti kita zalim. Zalim terhadap diri kita. Yang seharusnya kita menjaga jiwa kita agar supaya tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, tapi ternyata kita gunakan justru untuk bermaksiat kepada Allah. Kita zalim. Ya. Maka ini golongan yang kedua. Nah, dari golongan pertama, yang kedua dan yang kedua ini disebutkan di dalam surat Fatir ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum dzalimun li nafsi, ada di antara mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, ada di antara mereka golongan di tengah-tengah. Wa minhum sabiqum bil khairat, dan ada di antara mereka yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Biidznillah, atas izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, yang demikian itu merupakan karunia yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang kedua, ya. Kemudian ikhwani wa akhwati rahimakumullah, manusia itu kemudian ya, mereka dibagi pada golongan yang ketiga, golongannya orang-orang kafir dan golongannya orang-orang musyrik. Nah, golongannya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu sudah jelas mereka tidak akan selamat nanti kelak di akhirat. Ya. Mereka akan terkunci di neraka. Allah nggak akan mengeluarkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi, jangan pede dengan kalimat tauhid yang kita sudah ucapkan tanpa kita mengetahui konsekuensi dari kalimat tersebut. Kebanyakan orang hanya mengucapkan kalimat tauhid dengan lisannya saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia nggak tahu konsekuensi dari kalimat itu. Ya. Hati-hati. Sedikit kita terpeleset, maka kita sudah ya, bisa ditetapkan menjadi penduduk neraka yang kekal karena kesyirikan kita ataupun kekufuran kita. Sehingga sekali lagi akhwani wa akhwati rahimakumullah, belajar agama itu penting. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan kita agar supaya diri kita ini selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu yang mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Kita tahu mana yang wajib dan kita tahu mana yang harus kita tinggalkan. Kita harus tahu. Ya. Nah, dengan cara apa kita mengetahuinya? Ya dengan cara menuntut ilmu. Kalau kita tidak menuntut ilmu, dengan apa kita akan mengetahuinya? Apa dengan wangsit, dengan mimpi? Tidak. Ya. Ilmu itu tidak bisa didapat dengan mimpi, wangsit dan lain sebagainya. Ilmu bisa didapat dengan kita duduk di majelis ilmu. Kita mendengarkan sabda Nabi SAW, kita mendengarkan firman-firman Allah yang dibacakan oleh guru-guru kita. Maka dari situlah kita akan mendapatkan arahan ataupun petunjuk. Makanya Nabi kita SAW kan pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah." Ya. Barang siapa yang dia berusaha meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, dalam rangka menuntut ilmu, bersusah payah dari rumah naik motor jalan ke masjid untuk menuntut ilmu. Menyempatkan waktunya, menyempatkan hartanya, mengeluarkan sebagian hartanya ya, untuk menuntut ilmu, maka perlu diketahui bahwa itulah jalan kita nanti untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga berlapang dada dalam menuntut ilmu. Ya. Jangan sempitkan dada kita sehingga menjadikan ilmu kita tidak bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Begitu. Jadi ingat bahwa orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, mereka tidak akan selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan dikunci di dalamnya. Ya. Nah, inilah yang diterangkan dalam surat Fatir ayat 36 sampai 37. Apa firman Allah taala? Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Adapun mereka orang-orang kafir, maka bagi mereka neraka jahanam. La yuqdu alaihim fayamutu. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Jadi mereka enggak dibinasakan sampai mati, itu tidak. Jadi azab itu akan terus menghantam mereka, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Tidak merasakan mati, tidak, tapi merasakan sakit yang begitu luar biasa. Itu nanti yang akan dialami oleh mereka. Wala yukhaffafu anhum min adzabih, dan Allah tidak akan meringankan azab bagi mereka. Kadzalika najzi kulla kafur, yang demikian itu
balasan kami berikan pada setiap mereka yang benar-benar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah sifatkan wahum yastarihuna fiha, mereka berteriak-teriak di dalamnya. Ya. Mereka menyesali semua perbuatannya. Tapi sekali lagi penyesalan itu tidak ada gunanya lagi. Makanya kalau menyesal, jangan nanti di akhirat. Menyesalah sekarang sebelum terlambat. Karena tidak ada yang bisa menjamin apakah kita masih tetap terus diberikan hidayah sampai Allah sampai wafat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, yang kedua, sebab keselamatan kita nanti di akhirat adalah dengan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebab yang kedua, setelah sebab kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, man arada najata fa alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menghendaki selamat di akhirat kelak, maka baginya untuk berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam penuturan lain Imam Malik pernah mengatakan bahwa as-sunnatu kasafinati Nuh. Sunnah Nabi itu seperti perahunya Nabi Nuh. Ya. Man raqibaha naja. Siapa yang menaikinya, maka dia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa. Dan barang siapa yang meninggalkannya, tidak mau menaikinya, pasti dia akan tenggelam. Ya. Makanya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan bahwa kita hidup di dunia ini, jamaah, itu bagikan kita sedang berada di tengah-tengah samudra yang begitu luas. Ada kalanya di antara kita itu tenggelam disebabkan sudah tidak kuatnya kita menahan diri kita di tengah samudra yang luas tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya kepada setiap umat-umat mereka untuk menjadi perahu ataupun kapal agar supaya bisa menyelamatkan umat-umat mereka yang telah Allah titipkan kepada setiap rasulnya. Makanya syariat yang dibawa oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam khususnya, maka itu bagaikan sebuah kapal yang kalau kita mau menaikinya, maka tentunya kapal itu akan membawa kita ke tepi, ya, daratan. Tapi kalau seandainya kita tidak mau, ya silahkan saja. Ya, sekuat apa kita mampu untuk berenang dan bisa ke daratan. Tentunya kita tidak akan kuat dan pasti kita akan tenggelam di tengah samudra lautan yang begitu luas. Makanya sekali lagi itulah fungsi daripada sunnah, jamaah. Ya, jangan kita abaikan, jangan kita sepelekan. Sunnah yang dimaksud di sini adalah bukan sunnah yang disebutkan oleh ahlul fikih, para fuqaha, tidak. Sunnah yang dimaksud di sini adalah mengikuti perintahnya Rasulullah SAW. Setelah kita mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sosok Rasulullah SAW adalah sosok yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita semua petunjuk agar supaya kita mengikuti beliau sebagai tauladan kita dalam beragama. Makanya tidak ada kalimat yang paling benar setelah kitabullah kecuali kalimatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengikuti manusia yang lain kecuali kita mengikuti Rasul kita alaihi salatu wasallam. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia pernah bersabda, "Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Maka sungguh sebenar-benar perkataan adalah kitabullah Al-Qur'an. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah, apapun syariat yang diajarkan oleh Rasulullah, jangan sampai kita tolak. Jangan sampai kita menyelisihinya. Karena siapa saja yang menyelisihinya, pasti dia akan mendapatkan fitnah yang besar dan dia akan mendapatkan adab yang pedih. Ya.
Kalau kita tidak bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan maka jangan kita melakukan amalan-amalan di luar daripada apa yang disyariatkan oleh beliau. Cukupkan dengan sunnah yang diajarkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap kita, jika kita mengajarkan apa yang diperintahkan oleh beliau atau yang dicontohkan oleh beliau, kita akan mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama mengikuti sunnah, dan pahala yang kedua adalah karena kita mengamalkan amalan tersebut. Jadi begitu, ya. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin selamat, maka berpeganglah kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perkataan yang terbaik kecuali perkataan setelah perkataan Allah, yaitu perkataan dan petunjuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sudah isya ya. Wallahu taala alam bisawab. Kita nanti lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.